hari ini tidak akan bicara banyak, semua sudah bicara. Jadi, tujuan ini aja yoko saja. When Jawa narek ma punya tujuan. Orang merencanakan segala sesuatu itu punya tujuan juga. Saya dengan Pak Dekin Karoba dengan tim hari ini membentuk satu tim untuk maju Jaya Wijaya Yotak. Bagaimana caranya supaya ninai ukulati apuni wame namekenen hiji toko yang tahu budaya, tahu kasih makan banyak orang, tahu bikin kebun, tahu piara babi, wene hal tuh kayak nyelum ke hati wan usat nita sudah bisa ulukan Yotak anu ene berat segawan wati noi nyalau. Batas Kabupaten Jaya Wijaya Lembah Balin itu dari Tagineri sampai dengan Sotipo. Saya dari paling ujung di bawah. Kemudian Kakak Dekin itu dari Tagineri. Jadi kami lengkap. Ujung pukul ujung selesai habis. Jadi Nere Pakian Paling itu satu. Tagineri sampai dengan Sotipo di bawah. Kami satu, Kabupaten Jaya Wijaya itu satu. Begitu Noina Bot. Tidak boleh ada perbedaan di antara kami orang Jaya Wijaya. Pemerintah hadir, negara menjamin. Pemerintah bisa hadir karena negara menjamin. Kita konstitusi sudah menjamin kalau setiap warga negara itu boleh mendapatkan kehidupan yang layak, diatur dalam undang-undang. Tetapi kalau selama ini 5 tahun terakhir pejabat-pejabat yang sudah jadi kemarin 5 tahun kemudian sampai dengan detik ini banyak bikin sakit hati rakyat Kabupaten Jaya Wijaya, banyak bikin habis uang, bikin sakit hati generasi Jaya Wijaya yang sudah jadi honorer bertahun-tahun, sarjana bertahun-tahun, ijazah sampai bakara tinggal begitu saja. Tetapi yang selama ini mereka berfoya-foya mengatur korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi banyak di Kabupaten Jaya Wijaya. Anton dengan Dekin hadir untuk memberantas semuanya itu. Kami hadir ini tidak punya visi dan misi yang besar. Kami mau Jaya Wijaya itu aman. Ketika Jaya Wijaya aman, rakyat sejahtera. Kami mau supaya apa? Jaya Wijaya aman dulu. Ketika aman, rakyat itu mandiri, maju dalam segala bidang ekonomi, sosial, politik, di pemerintahan, semuanya. Itu kalau keamanan terjamin, semua itu bisa berjalan. Muaranya adalah kesejahteraan. Visi kami sederhana. Kami tidak punya cita-cita untuk bikin gedung yang tinggi-tinggi, tidak. Jembatan yang bagus-bagus di dalam kota juga tidak perlu. Jalan juga tidak apa-apa. Sementara rakyat di kampung-kampung yang hidup dengan lilin, pelita, listrik tidak sampai, jalan tidak bagus, jembatan putus. Kalau selama ini pembangunan hanya dipusatkan di dalam kota, Anton dengan Dekin mau supaya pembangunan dari kampung baru turun ke kota. Kami hadir tanpa perbedaan, saya sudah sampaikan. Orang yang hidup di Kabupaten Jaya Wijaya adalah tanggung jawab kami. Baik orang Jaya Wijaya, teman-teman non Papua, teman-teman dari Kabupaten Pemekaran yang hidup di Jaya Wijaya itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya. Masalah sekecil apapun, pemerintah harus hadir. Tapi selama ini saya lihat pemerintah itu hanya ada di meja saja. Sementara terjadi kekacauan di mana-mana, teman-teman kepolisian, TNI Polri, mereka ini yang turun hadapi masyarakat sangat rasa dilematis ketika senjata yang turun. Tetapi ketika pemimpin itu hadir di tengah-tengah konflik, masyarakat lebih menerima pemerintah. Karena yang dipilih masyarakat itu pemimpin. Teman-teman kepolisian dan lain-lain itu hanya menjalankan konstitusi. Mereka juga manusia. Tetapi kalau selama ini Jaya Wijaya terjadi korban sia-sia, saya sebagai anak Balin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Tapi saya dan Pak Dekin kami bertekad untuk mengembalikan Jaya Wijaya kota kami. Yang kedua, mohon maaf kalau saya bicara banyak-banyak bilang cukup dulu ya udah no.
bicara soal politik. Kami ini, saya dan Pak Dekin, dipimpin oleh satu orang, Paul Matuan. Kami punya penasehat cuma satu yang berdiri di sini. Tetapi di belakang kami di sini ada Kostan Lopere. Hari ini Pak Kostan, beliau juga senior politik. Yang saya hormati juga Kakak Petrus Ruby dan senior politik lain yang di sini. Kami maju ini lewat jalur independen. Jadi jangan heran kalau orang-orang politik yang terlibat dalam partai politik itu kalau semua pergi ke nomor urut 2 dan 4, itu karena apa? Perintah partai ke sana. Tetapi saya mau sampaikan di sini, yang bukan anggota partai politik tapi kamu ikut-ikut di sana, mulai hari ini kamu stop. Tempat kalian itu di saya. Lihat dalam mata ada, telinga hidung. Partai politik akan mementingkan kelompoknya partai politik itu sendiri. Tetapi jalur independen akan maju apa? Mementingkan kepentingan rakyat, karena kami tidak diusung oleh partai politik tapi kami diusung oleh rakyat langsung. Sehingga jika kami terpilih nanti, kepentingan rakyat lebih utama daripada kepentingan kelompok dan partai politik. Kasih tahu kepada semua orang hari ini. Yang berikut begini, tadi kakak laki-laki satu yang sampaikan bahwa nomor urut 3 dengan nomor 1 itu dipasang oleh partai politik untuk mendongkrak. Sudah disampaikan bahwa apa? Undang-undang menjamin kalau sudah ditetapkan sebagai calon bupati, berarti yang bersangkutan berhak dipilih dan bisa jadi bupati. Di gunung itu Bapak Wellington Wenda maju periode 1 di Tegubin, dipilih lewat jalur independen. Jangan terjadi pembodohan, saya minta kepada intelektual, jangan membodohi rakyat saya. Kabupaten Jayapura, Bapak Matius, ya, boleh tahu itu, di periode 1 dia maju lewat jalur independen, kedua baru dia pegang partai Nasdem. Sarmi juga begitu, Logiai juga begitu, di Supiori juga. Saya minta jangan ada pembodohan kepada rakyat Jaya. Yang berikut, yang saya mau sampaikan bahwa apa? Saya nomor urut 1 dengan Pak Esau Tipo nomor urut 3. Kami ini dipasang oleh calon bupati tertentu. Jadi saya mau sampaikan begini. Mino pasela holo atau ma wen logon Eropa atau ma wene eken were kalau. Hari ini saya dengan Dekim Karoba, kami semua yang berdiri di sini yang pernah merasakan sama-sama ketika John Wendy Wetipo menjabat selama 10 tahun yang lalu, 2007 sampai 2018. Ketika beliau 2018 selesai, beliau ingin maju gubernur. Dan wakilnya John Bano dia bilang, sudah kok tenang saja, nanti saya Jaya kontak kosong supaya Wamena punya suara untuk gubernur itu saya bungkus untuk John Wendy Wetipo kok naik. 10 tahun berat hanu wala aja sini abne ke kontak kosong aman haro hak kilolit Wendy Wetipo suara Wamena bagi tengah haro wula kaca no jodak wene ero wula kayak ini mah ada di mah sakit hati pengkhianatan. Mulai hari ini jangan pernah sampaikan bahwa saya ini dipasang oleh siapapun. Amnai weret. Saya independen tanpa kepentingan partai politik. Undang-undang menjamin. Yang berikut saya mau sampaikan begini. Hari ini Presiden Prabowo itu presiden untuk semua rakyat Indonesia. Artinya apa? Presiden untuk semua calon gubernur dan calon bupati yang hari ini mencalonkan diri. Jangan ada yang mengklaim-klaim bahwa saya tegak lurus dengan partai Prabowo tidak jadi presiden untuk partai Gerindra saja. Catat itu baik-baik. Jadi saya mau sampaikan bahwa kita berkampanye silakan saja. Kalau maju hari ini jadi pemimpin, itu berarti jejak rekamu di Wamena ini sudah terbukti. Jangan harap pusat,
Jangan harap daerah, jangan harap partai politik. Tapi kalau kau sudah berbuat banyak di Kabupaten Jaya, baru kau mau maju, itu baru saya bilang kau laki-laki. Jangan harap orang lain baru kau maju. Saya di debat ketiga itu sudah sampaikan, hubungan saya dengan pusat nanti itu, saya dengan Pak Dekin, kami semua akan meminta kepada Presiden di Kementerian Kesehatan itu, supaya bangun rumah sakit IPA yang paling bagus di Kabupaten Jaya, bekerja sama dengan Gubernur John Tabo hari ini. Jangan ragu-ragu. Saya juga sudah sampaikan, saya juga mau supaya apa? Sekolah-sekolah unggulan itu bangun di Jaya, disesuaikan dengan apa? SMK pertanian, perkebunan perikanan, itu yang sama. Karena apa? Potensi Jaya itu paling besar untuk pertanian dan perikanan perkebunan. Kita bikin sekolah umum banyak-banyak besar-besar, tapi kalau setelah tamat mereka tidak punya keahlian, sama saja. Anton dan Dekin berkomitmen untuk bikin sekolah SMK unggulan supaya ketika mereka selesai anak-anak kita langsung kerja. Kami juga berkomitmen pada saat berdebat, hanya Anton sendiri yang menyebutkan apa? KNPI, PMKRI, GAMKI, Gemini. Kalau ada pemuda hari ini pengurus OKP yang hadir, tetapi yang angkat teman-teman punya OKP itu cuma saya sendiri. Tetapi kalau kalian pilih yang lain, kalian pilih dan buta. Saya pemuda dan saya sadar kalau pekerjaan berat itu harus dikerjakan bersama-sama dengan pemuda. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada pemuda, gabungnya sama saya, bukan sama yang lain. Yang di debat juga saya sudah sampaikan. Kalau 10 tahun lalu memang benar yang memekarkan Kabupaten Pemekaran di Lamijaya, Tolikara dan lain-lain itu waktu John Tabo jadi ketua DPR baru dia mekarkan. Tetapi jangan lupa, yang mekarkan 40 distrik dan 328 kampung itu Wempi Wetupo. Hari ini saya berdiri di sini. Saya bertekad untuk melanjutkan. Karena apa? Pemekaran desa dan distrik itu penting sekali. Supaya apa? Rentang kendali pemerintah itu hadir lebih dekat kepada masyarakat yang tidak bisa dijangkau. Saya lihat di beberapa tempat ini ada kampung satu distrik yang wilayahnya luas sekali, yang harusnya 3 distrik, 2 distrik, tetapi cuma 1 distrik. Kampung-kampung yang bisa jadi 2 kampung, 3 kampung, tapi cuma 1 desa, itu salah. Dan saya ingin bertekad untuk apa? Pemekaran distrik dengan kampung itu jadi prioritas saya dengan Pak Dekin. Kenapa hari ini kami menggandeng John Tabo? Tujuannya untuk pemekaran kampung dan distrik-distrik. Jangan ragu soal itu Bapak Ibu. Jadi saya kembali, kalau poskonya saya, Bapak yang saya nama ini, dia bangun di samping kantor distrik toh. Berarti saya tahu diri, mau kareke Bapak mantan bupati yang sudah pergi punya rumah di bawah toh. Jadi lurus-lurus saja, mau kareke di anhe lalu ke posko dekat punya rumah lalu ke ini rumah toh. Saya lihat ini posko-posko yang orang-orang bangun, yang Anton Wetupo dengan Dekin punya itu, poskonya besar-besar, yang bisa menampung banyak orang. Tapi posko lain, saya lihat mungkin 3 orang masuk situ sudah full. Itu saya mau sampaikan begini, berarti apa? Itu tidak berakar. Kalau cabut 1 kali, mungkin badai datang kasih minggir itu habis punya. Manusia Bali merencanakan perang, bikin kebun, uang Eropa dekma semua di Honai. Honai lihat di sini. Honai besar toh, menampung semua orang bisa masuk di dalam untuk merencanakan sesuatu yang besar. Makanya hari ini anak Kostan Lopere, mohon maaf, Pak Kostan itu keponakan saya. Jadi hari ini dia bikin Honai yang besar. Nami yo tak wene wano mo. Nami yo tak wene wano mo. An Honai wutiri ke lagayan ko mo hari ini saya hadir. Saya tidak sendiri. Bapak Anton dengan Pak Kostan di otak
wani mau jauh naik sedikit. Terima kasih banyak. Kalau saya jadi bupati dengan Pak Dek nanti, segala sesuatu yang berhubungan dengan di sini, saya akan datang tanya dulu kepada Bapak Anton, Bapak Lak, ya itu adanya iwa ke anak kostan, ya muni kita hasu kalau ke tanya hatnya nya iwa kalau pok wesingnya no. Wam wadare si potong hatare yang, apuni tamu wadare itu akan kasih wam ukul. Tapi wam oak yang bisa makan enak itu yawa taruh mereka biasa simpan di ekar makasih masuk di onai yawa kan mungkin orang negara itu kerja mulai hari ini. Terakhir sekali, mohon maaf, saya banyak bicara dan nyalok. Baik, terakhir sekali. Saya minta kepada rekan-rekan tim yang ada di distrik Kumigosi, tapi juga 39 distrik yang ada tersebar di 328 kampung. Kerja buat tim ini, tolong merendahkan diri. Merendahkan diri itu penting, itu kunci. Kita tidak menjelekkan tim lain, bikin hoax, menjatuhkan lawan, itu bukan saya. Saya minta semua tim merendahkan diri, kerja takut akan Tuhan itu paling penting, karena kita bekerja ini bukan cari kekuasaan jabatan, tidak, tapi mau kerja untuk masyarakat dan alam semesta Kabupaten Jaya Wijaya. Kemudian yang berikut, saya minta supaya Bapak Lak, Mama Lak yang hari ini yang hadir maupun yang tidak hadir karena kesibukan, yang hari ini datang lawan, saya juga terima kasih karena hidup bisa mendengarkan saya. Lawan dan kawan yang hadir hari ini, saya minta dukungan doa. Bapak Lak kancek-kancek wakabia, minta tolong. Suara manusia boleh memilih kasih ke siapapun, tapi suara mati yang ada di sini nyapur nyawa ini. Oh, suara ini untuk saya saja lihat posisinya. Saya mohon dukungan doa dari semua masyarakat, Bapak hamba Tuhan. Terakhir sekali, Anna Oromijo Kotak, Papa Mama perlu tahu ini yang saya mau sampaikan. Nini Apurio tak sekolah lah sekolah set di Jakwarogo sekolah mereka sudah masuk jadi honorer. Mereka sudah jadi honorer selama kurang lebih 10 tahun, 5 tahun. Yang seharusnya bagiannya mereka, jatahnya mereka tuh harus jadi nama K2 tuh harus keluar. Tetapi hari ini apa? Ada orang oknum tertentu yang selama ini hanya mementingkan keluarganya sendiri, kepentingan politiknya, kepentingan perut mereka sendiri. Dia itu hari ini mengorbankan anak-anak kita, generasi Jaya Wijaya yang selalu kerja honorer setengah mati, tapi yang haknya mereka dia potong, baru dia kasih masuk orang yang baru honor 1 tahun, 2 tahun, hal mau. Nuna orang yang hari ini masih bertahan di depan kantor Bupati Jaya Wijaya. Saya minta tolong, doakan mereka. Kalau hari ini ada 1.000, 2.000, ini dia kemarin, ini Apuri. Warga lokal tolong ke sana lihat mereka. Tetapi juga mohon dukung mereka supaya Tuhan buka jalan supaya mereka bisa dapat hak mereka. Mereka ini nyai weret. Hak mereka. Tidak mungkin mereka jadi K2 di Probolinggo sana, di Malang, baru mereka menuntut. Tidak mungkin. Mohon maaf. Itu haknya mereka. Hari ini saya minta tolong PJ Bupati, tolong sampaikan mereka suara saya. Anda turun di Jaya Wijaya, lihat keluhan mereka. Lakukan hal-hal yang benar. Tolong jangan membuat mereka tidak berdaya di negeri mereka sendiri. Mereka tidak punya pilihan lain selain Kabupaten Jaya Wijaya. Itu saya sampaikan. Tolong kembalikan. Kepala DKD, kau anak daerah, anak Balim. Tapi hari ini kau mengkhianati dirimu sendiri. Kau salah besar. Kembalikan hak mereka. Itu saya mohon. Mungkin sekian dahulu yang dapat saya sampaikan.
saya menggandeng John Tabo karena tujuan saya jelas. Saya mau pemekaran desa distrik. Saya juga akan minta pemekaran Jayawijaya 1 supaya apa? Kalau hari ini teman-teman mohon maaf kita hari ini tidak bisa jadi calon wakil gubernur maupun gubernur karena kita punya 1 kabupaten. Tapi John Tabo itu punya hati besar. Saya mau minta kalau saya jadi bupati, saya bilang Bapak, kasih kita tambah 1 kabupaten lagi supaya besok kita bisa baku hajar dengan bapak lain supaya bisa masih jadi calon gubernur atau wakil gubernur. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dahulu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Panwas. Ya, rekan-rekan, ya tayaklah. Suaranya saya nomor urut 1 di belakang itu, tolong jaga, kami punya suara. Teman-teman PPD, PPS, kemudian KPPS. Lihatlah, kita jangan baku tipu. Yang menjadi bagiannya kami itu punya kami sudah. Suara sisa itu milik kami juga. Nina Puninopa itu punya suara. Yang orang-orang yang sudah mati itu hubungannya itu dengan kami. Anak daerah yang 3 orang ini, yang tidak punya hubungan berhit hasil itu percuma saja. Saya minta tolong jadi penyelenggara yang baik atas nolong antimi posisi rekan-rekan Pandi. Sekali lagi terima kasih banyak sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wah.